Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Yohanes 7 ayat 35 dan 36 demikian. Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Saudara-saudara sekalian, pernahkah saudara berusaha mengkomunikasikan sesuatu, tetapi orang yang kita ajak bicara gagal paham? Atau sebaliknya, kita gagal paham terhadap maksud perkataan seseorang? Itulah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi. Mereka tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Padahal Tuhan Yesus mengatakannya dalam bahasa yang sama dengan bahasa yang sehari-hari mereka gunakan. Bukankah kita juga sering seperti itu? Kita membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri, tetapi kita seringkali gagal paham dengan maksud Tuhan. Apa yang menyebabkan? Selain karena kita adalah ciptaan yang tentunya sangat terbatas untuk dapat mengenal Sang Pencipta, dan kita adalah orang berdosa yang pikiran kita sudah dibutakan oleh dosa, juga karena kita tidak atau kurang memiliki keterampilan untuk mendengarkan. Kita memang mendengar, tetapi kita tidak mendengarkan. Apa bedanya? Mendengar hanya dengan telinga, tetapi mendengarkan melibatkan hati, perasaan, pikiran, dan seluruh diri kita. Kita mendengar dari posisi kita, tetapi mendengarkan adalah menempatkan diri di posisi orang yang sedang berbicara. Mencoba merasakan apa yang dia rasakan, berusaha mengerti apa yang dia pikirkan, dan memberi perhatian kepada apa yang dia ingin katakan dari hatinya. Untuk bisa benar-benar mendengarkan, selain membutuhkan kerinduan untuk memahami orang lain, pengendalian diri dan latihan, kita sangat membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Terlebih ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus kita butuhkan untuk menolong kita memiliki hati yang rindu untuk mengerti maksud Tuhan di balik kalimat-kalimat yang kita baca atau dengar, serta kemampuan untuk berpikir dari sudut pandang Tuhan. Pikiran kita yang sudah dibutakan oleh dosa itu perlu ditundukkan secara total di bawah otoritas Tuhan, seperti yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, Roh Kudus sudah ada di dalam kita ketika kita percaya dan menerima Kristus. Masalahnya adalah, sudahkah kita melakukan bagian kita dengan baik dan benar? Amin.